Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika malam ini mungkin kurang bagus sinyalnya atau apanya karena beberapa mendung dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Malam ini kita akan membahas tentang mengenal diri, mengenal Allah. Di mana barang siapa yang mengenal dirinya, maka bisa mengenal Tuhan. Itu bukan hadis, tapi pendapat para ulama. Yang pertama kali memperkenalkan ini adalah banyak yang mengatakan Sayyidina Ali, tapi yang paling terkenal itu dari Imam Al-Ghazali, karena tertulis di kitabnya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak Sayyidina Ali, ada benarnya juga, karena ada tertulis di satu kitab, saya lupa ini. Nah, dari banyak ungkapan dari para ulama ini, kesimpulan ini memang benar. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka bisa mengenal Tuhan. Malam ini kita akan buktikan. Jadi konsep di dalam Islam, mengenal diri itu dimulai dari, mengenal Tuhan itu dimulai dari mengenal diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita sendiri, itu ada kaitannya dengan proses penciptaan, tentang adanya paham wahdatul syuhud dan lain sebagainya. Itu ada. Dan di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali dalil-dalil yang perlu penjelasan, di mana dalil itu menyatakan bahwa Allah itu dekat. Allah itu bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Padahal urat leher kita ini udah di dalam, dia lebih dekat. Nah ini perlu penjelasan, perlu ilmu. Nah malam ini kita buka. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu berdasarkan sejarah kalau mau mempelajari. Kalau kita melalui diri kita sendiri. Malam ini kita akan membahas dari pemahaman dasar dari kalimat Tauhid La ilaha illallah yang ada di dalam kalimat syahadat. Jadi kalau kita belajar Islam, kita ini belum masuk Islam lagi. Masih mau belajar syahadat. Syahadat itu kalau kita baca dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dalam syariat ya, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam ilmu syariat itu dipakai ke semuanya. Ada kata bersaksi, tapi kalau dalam ilmu hakikat itu yang dipakai hanya kalimat tauhidnya saja. La ilaha illallah. Hanya satu kalimat itu. Muhammadar Rasulullah nggak dipakai. Nah, di dalam hadis sendiri ada dalil yang menyatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah sekali seumur hidupnya, maka dia dijamin masuk surga. Tidak ada kalimatnya yang menyatakan barang siapa yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada. Tapi menyikapi barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga, walaupun dia dalam keadaan terancam. Sebodoh-bodohnya umat Islam, sedekil-dekilnya umat Islam, dia akan mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah sekali, yaitu pada saat dia menikah. Nah, jadi kalau dia tidak sholat, dia tidak pernah zikir, maka dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat dia menikah. Bayangkan coba kalau tidak nikah-nikah, baru tidak sholat-sholat. Kayak apa sudah? Ya kan, kapan ngucapnya itu? Siapa lagi orangnya itu? Neraka. Iwan Goya. Neraka itu ya. Nah, bilangnya siapa itu? Salafi ya kan. Nah, pengertian di dalam ilmu hakikat la ilaha illallah itu bukan diucapkan. Karena ada dalil yang lain menyatakan barang siapa yang berada, hadis putih, penyesuaian kalimatnya begini. Barang siapa yang berada di dalam bentengku, yaitu kalimat la ilaha illallah,
maka dia bersamaku. Nah itu kalimat hadis qudsi. Tapi saya lupa, redaksinya itu agak panjang. Nah, itu. Jadi Allah sendiri yang menjamin barang siapa yang berada di dalam kalimat la ilaha illallah, bukan membaca lah ya, kalimat ini, berada di dalam kalimat la ilaha illallah, maka dia besertaku. Masalahnya sekarang bagaimana yang dimaksud dengan di dalam la ilaha illallah? Ternyata semua yang ada di dalam semesta ini ada di dalam kalimat la ilaha illallah, termasuk diri kita. Nah, itu sebabnya ada hadis yang ada juga di kitab tersebut saya tulis, apabila kalimat tauhid la ilaha illallah ditimbang di satu timbangan, ditaruh di sisinya di satu sisi, dan di sisi yang lain itu ditaruh bumi dan alam semesta ini ditaruh di situ, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi, sisinya ditambah lagi dengan alam semesta. Kenapa? Karena memang di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini tidak bisa ditanding. Nah, itu semua nanti ilmunya kita bahas satu persatu. Malam ini kita mulai dari kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini dalam ilmu hakikat dan manfaat adalah dasar atau duduknya ilmu ketuhanan. Itu di situ. Dasar duduknya ilmu tauhid itu di situ. Jadi tidak di lain-lain. Ya. Oke, saya akan coba membahasnya. Sebelum itu kita minum dulu. Santai. Wan, sahadat wannya jangan lupa ya. Nggih, apa? Kopi madu. Jangan waktu melamar aja pakai saham. Giliran mau nikah lari. Bah, jangan ngomong-ngomong ngelamar, bah. Belum ada yang ngelamar, bah. Oke ya, saya coba. Dua hari ini, saya tidur aja. Mati gaya soalnya. Jadi kaki saya ini agak berat nih. Biasanya enteng aja jalan. Cuma 2 hari ini gara-gara tidur terlalu banyak. Jadi, kelihatan ya, nih ya? Kelihatan? Cukup ya? Kelihatan, bah. Jelas. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah duduknya ilmu untuk pemahaman dasar. Dalam kitab Tabrubut sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ilmu marifat itu terbagi menjadi 3 pemahaman. Pemahaman dasar, pemahaman mendalam, dan pemahaman yang rahasia dan dirahasiakan. Untuk pemahaman dasar, kita menggunakan kalimat la ilaha illallah sebagai duduknya ilmu. Ya. Nah, karena kita malam ini membahas barang siapa yang mengenal dirinya, maka bisa mengenal Tuhan. Maka saya akan uraikan dari ini. Ya. Kalimat Allah itu ibarat tubuh. Kemudian yang kedua adalah ibarat hati. Yang ini ibarat nyawa. Yang ini ibarat zat atau rahasia. Kita bisa jelaskan satu persatu. Bagi yang belum pernah dapat ilmu ini, tolong diperhatikan. Ilmu ini terus terang Pak sudah musnah, sudah terputus. Jadi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan ilmu ini di guru manapun, kecuali yang sama-sama seperjalanan dengan saya. Baru ada yang sama. Dan itu juga dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan. Ibarat tubuh.
Ibarat hati, ibarat nyawa, ibarat zat rahasia. Kalau ini manusia, maka yang disebut tubuh itu ini. Nah, masalahnya adalah ini punya nama Iwan. Siapa yang disebut Iwan? Yang mana yang disebut Iwan? Apakah tubuh? Sama kalau Bapak diibaratkan, Bapak punya satu bungkus rokok. Yang disebut rokok yang mana? Nah, itu sama dengan ini. Yang disebut dengan tubuh itu yang mana? Rokok yang ada dalamnya itu, kotak rokok yang ada dalamnya rokok. Kalau kita beli rokok, maka kita akan dikasih satu bungkus. Atau dikasih bungkusnya saja, atau di dalamnya rokok. Nah, itu. Jadi, kalau kita bicara rokok, maka yang disebut rokok itu yang dalam, bukan kotaknya. Kotaknya itu rokok. Kotak rokok. Sama dengan manusia. Yang disebut Iwan itu bukan yang ini. Yang kepala. Ibaratnya rokok tadi, tubuh kita ini kotak rokok. Jadi, yang dipanggil Iwan tuh yang di dalam. Yang kotak rokok, yang dalamnya, yang bisa dibakar, bisa di rokok. Coba Sophie bisa praktekkan. Kebetulan Pak Sophie kan merokok. Nah, jadi Iwan yang dimaksud itu bukan tubuh, tapi yang di dalamnya. Yang di dalam tubuh itu ada yang namanya hati. Nah, hati ini duduknya jiwa. Hati ini duduknya jiwa. Jiwa inilah yang dipanggil dengan Iwan. Ya. Jadi yang dipanggil Iwan, yang sebenar-benarnya Iwan itu yang ini. Yang di dalam dirinya. Bukan yang di luar ini namanya jasadnya Iwan. Atau mayatnya Iwan. Tapi yang disebut Iwan itu adalah yang di dalam. Yaitu yang disebut dengan jiwa. Jiwa atau diri yang sebenar-benarnya diri. Ini nanti ada ilmunya minggu depan, kita buka yang. Nah, kemudian jiwa ini berasal dari sini. Ibarat nyawa, atau mungkin ada orang yang menyebut ruh. Ruh ada bedanya dengan nyawa. Nyawa itu sebutan ruh untuk diri kita, untuk manusia, untuk makhluk. Sedangkan ruh ini sebutan untuk ruhnya Nabi Muhammad. Untuk membedakan ruh kita dengan Nabi Muhammad, maka kita sebut nyawa kita, ruh kita dengan nyawa. Nabi Muhammad kita sebut dengan ruh. Kenapa? Karena beda. Nanti ada ilmu. Ya. Itu bedanya. Supaya menggampangkan saja malam ini, boleh kita sebut nyawa, boleh kita sebut ruh. Tapi nanti ada ilmunya untuk membedakan kenapa ini dibedakan. Nah, jiwa ini berasal dari sini. Yaitu dari ruh. Ruh, ketika ke sini, dia akan melakukan penyaksian. Penyaksian di sini yang 120 hari di sini. Ini meniupkan ruhnya ke sini dalam bentuk ruh. Kemudian ruh ini diliputi oleh akal dan nafsu yang disebut dengan jiwa. Ini disebut dengan jiwa. Jadi ketika berada di sini dia masih disebut dengan ruh atau nyawa. Setelah dia berakal dan bernafsu, kemudian dia terlahir, dia disebut dengan jiwa. Ya. Kemudian ruh ini berasal dari sini. Nah, ini yang panjang cerita. Perhatikan ya.
ruh kita atau nyawa kita berasal dari sini. Kalau ingat tadi, kosong, martabat 7. Dari kosong, kemudian terbit Nurullah. Dari Nurullah kemudian terbit Nur Muhammad. Ya. Nah, kemudian dari Nur Muhammad ini segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya ruhku itu berasal dari Rabbku. Ruhku, kata Nabi, berasal dari Tuhanku, dari Allah. Sedangkan ruh kalian itu berasal dari ruhku. Jadi segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini diibaratkan titik. Nur Muhammad ini diibaratkan titik yang ada di segala sesuatu. Ya, bulat. Nah, ibaratnya titik ini ada di semua bidang. Segitiga dibuat titik dulu, baru segitiga. Lingkaran dibuat titik dulu, baru jadi lingkaran. Angka 1 buat titik dulu, baru angka 1. Huruf A dibuat titik dulu, baru huruf A. Begitu seterusnya. Semua diawali dengan titik dan diakhiri dengan titik. Nah, ini diibaratkan manusia. Ini binatang atau hewan. Ini tumbuhan. Dan ini benda-benda. Maka Nur Muhammad itu ada pada diri manusia. Nur Muhammad yang diibaratkan titik ada pada diri hewan. Nur Muhammad yang ada pada yang diibaratkan titik ada pada tumbuhan dan juga ada pada benda-benda. Ini Nur Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan Allah meliputi segala sesuatu. Nanti penjelasan rincinya. Di malamnya seperti ini. Kemudian Nur Muhammad ini menjadi ruh Rasul. Menjadi ruh Rasul Nur Muhammad ini. Dan Nur Muhammad dari ruh Rasul ini kemudian menjadi ruh pada manusia. Nah, ini diingat ini Pak ya, rangkaiannya. Ada di gambar itu, silahkan Bapak. Nah, kemudian ini wilayah mengenal diri, mengenal si Iwan tadi, nah, yang playboy, nggak laku-laku, habis kamu malam. Ya. Nah, ini wilayah mengenal diri. Maka Iwan yang sebenar-benarnya Iwan itu adalah yang ini yang disebut dengan jiwa atau bahasa Arabnya disebut dengan nafs. Ingat ya, nafs. Ingat ya, sekali lagi, nafs. Nih. Bukan nafsu. Nah, bukan nafsu. Bukan ya. Ingat ini. Nafs artinya jiwa atau diri sebenar-benarnya diri. Nih. Jadi yang disebut dengan diri sebenarnya Iwan itu adalah yang ini yang disebut dengan jiwa. Ya. Nah, ini wilayah mengenal diri. Ini. Dan ini mengenal Allah. Wilayah mengenal Allah. Ini wilayah. Jadi
barang siapa yang bisa mengenal dirinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhan. Benar nggak? Nah, Tuhannya pada diri manusia tiada lain adalah ruh. Ya, yang Allah katakan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat leher manusia. Tiada lain adalah Nur Muhammad ini. Karena yang ini kan sama dengan zat yang maha hidup dan menghidupkan. Hmm. Martabat 7, ingat ya, pelajaran martabat 7 yang kemarin. Nah, di sini, ini wilayah ketuhanan. Ketika dia belum berwujud, ingat, martabat 7 yang nomor 1, duduknya hadis, duduknya dalil, yang menyatakan Allah tidak dapat diserupakan dengan apapun. Ingat itu ya, ini wilayah ketuhanan. Kemudian, ketika dia berwujud menjadi nurullah, Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah cahaya. 73 cahaya untuk manusia dan 79 cahaya untuk malaikat. Yang apabila aku buka satu lapisannya, seluruh yang terpandang akan hangus, terbakar, atau musnah. Ini ada dua dalil. Kemudian dari Nurullah terbit Nur Muhammad. Ingat ya, terbit Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian jadi Ahmadi. Yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu yang kemudian ditiupkan kepada ruh kita pada saat umur usia 120 tahun. Nah, inilah konsep ketuhanan kita. Martabat 7 itu duduknya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhan. Yaitu yang meliputi segala sesuatu. Tuhan kita itu yaitu zat yang maha hidup dan menghidupkan. Pemahaman dasar serendah-rendahnya orang mengenal Tuhan yang Maha Esa, siapapun dia adalah mengakui adanya zat maha hidup dan menghidupkan yang tidak dapat diserupakan dengan apapun. Itu serendah-rendahnya kita memahami wujud dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan adanya satu dalil ini, maka tidak ada satupun di dunia ini Tuhan yang sama dengan dia. Sebut saja coba. Kalau ada yang sama, berarti dia Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita namanya Allah. Tuhan kita. Ciri utama yang pertama adalah zat yang maha hidup dan menghidupkan. Yang tidak bisa diserupakan dengan apapun dan meliputi segala sesuatu. Ada di mana-mana melalui Nur Muhammad. Meliputi seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh misalnya, ya maaf ya kita ambil contoh yang gampang. Saudara kita Nasrani bertuhankan Yesus misalnya. Yesus. Yesus itu apakah dia zat maha hidup dan menghidupkan? Ternyata dia mati, ya kan? Menurut kepercayaan mereka. Ternyata dia hanya ada di bumi, tidak ada di bulan. Tidak bisa meliputi siapa sesuatu, tidak bisa. Nah, ini untuk satu ini saja sudah gagal. Kemudian Hindu atau Yesus Nasrani masih Tuhannya Katolik Nasrani itu namanya Theos. Namanya Theos. Theos ini pengertiannya Tuhan yang Maha Esa. Yang sama juga seperti ini, zat maha hidup dan menghidupkan. Theos ini. Theos ini bahasa Greek ya, bahasa asli Taurat, aslinya Injil. Sebelum Injil itu berubah menjadi Perjanjian Lama. Itu namanya Theos. Theos ini di Injil, ketika dicetak di Arab, kata Theos ini diartikan Allah. Jadilah orang Arab yang beragama Kristen menyebut Tuhannya dengan Allah. Sampai di Indonesia orang bisa marah-marah. Loh, Tuhannya kok pakai nama Allah, Tuhannya Islam. Harusnya tetap Theos. Dan Theos ini
sama dengan ini, sama. Tetapi ini berubah karena ada prinsip Tritunggal itu. Ini disebut Bapa. Nah, kemudian ada 3, Bapa, Firman, dan satunya, Roh Kudus atau apa? Ada 3. Ini bukan Injil, tapi sisipan pendeta abad kedua. Nah, ini Tuhan yang ini tidak masuk, yang tidak sama. Sehingga Tuhannya Nasrani tidak bisa disamakan dengan Tuhannya Islam. Nah, Tuhannya Yahudi bagaimana? Tuhannya Yahudi, Elohim, Yahweh, itu sama dengan ini. Makanya ketika ada pertanyaan, seorang Yahudi di Amerika di pinggir jalan, saya lihat di YouTube, ditanya orang Kristen, apakah kamu mengakui Tuhannya Yahudi? Ya, saya mengakui. Yahudi ditanya, apakah kamu mengakui Tuhannya Kristen? Tidak. Apakah kamu mengakui Tuhannya Islam? Ya, sama dengan kamu. Nah ini, Elohim atau Yahweh ya, Yahweh, Tuhannya Yahudi, sama-sama dengan dia punya urutan. Yang beda hanya Nasrani. Bagaimana dengan Hindu? Sama juga dengan kita. Karena saya sudah pernah berdialog dengan pendeta Hindu. Cuma kita aja nggak pernah dengar dia menjelaskan ketuhanan. Karena saya pernah berhadapan dengan mereka, saya nyatakan sama. Begitu juga dengan Buddha. Hanya Buddha ini dia cenderung lebih ke arah materi daripada yang rohani. Dia katakan alam semesta ini adalah Tuhan. Nah, dia nyebut alam semesta ini dari segi jahir. Jadi batinnya dia tidak sebut. Nah, itu aja masalah. Nah, jadi inilah konsep ketuhanan kita. Jadi, barang siapa yang mengenal diri, maka dia bisa mengenal Tuhan. Serendah-rendahnya Bapak sebagai umat Islam harus mengenal, harus meyakinkan diri Bapak bahwa Allah itu hanyalah nama kebesaran Tuhan yang Maha Esa, yaitu Zat yang Maha Hidup dan menghidupkan. Atau mungkin ada orang mengatakan Allah itu hanya nama. Siapa pemilik nama Allah? Pemilik nama Allah adalah Zat yang Maha Hidup dan menghidupkan. Paham ya Pak ya? Nah, ini wilayah mengenal diri. Ini mengenal Allah. Ini wilayah setelah kita lahir. Dan kita lahir. Ini sebelum lahir. Ini setelah kita dilahirkan, ini sebelum. Nah, Iwan sudah dilahirkan. Jodohnya masih di sini. Belum dilahirkan. Paham ya Iwan ya? Makanya nggak dapat-dapat. Karena belum dilahirkan. Ini urusan dunia. Soal nafsu sama nafsu lah, udah tahu ya. Ini urusan dunia. Yang kita tempati sekarang. Sedangkan ini urusan akhirat. Akhirat yang sebelum kita dilahirkan dan akhirat setelah kematian kita. Itu ini. Ya. Kemudian ini bicara tentang Allah yang jahir. Dan ini bicara tentang Allah yang batin. Ini bicara yang akhir. Ini yang awal. Dalam Al-Hadits dikatakan aku yang awal dan yang akhir. Aku yang jahir dan yang batin. Nah ini yang jahir. Ini yang batin. Jadi kalau kita bicara ketuhanan harus bicara yang jahirnya yang mana, yang batinnya yang. Dia memang harus berpasang. Paham ya Pak ya sampai di sini? Ini sudah berulang kali saya sampaikan di Zoom, mungkin yang keempat di sini. Kalau yang baru gabung, baru malam ini. Kalau yang sudah pernah ikut offline, sudah pernah juga dapat. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan
Bapak-bapak bisa memahaminya. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Bisa dipahami kira-kira Bapak? Iwan ingat masih belum dilahirkan ya. Iya, Wan. Iya, Bah. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada. Ya lanjut, tambahan lagi sedikit. Ya,